masih bermahasiswa pemuda. Dan saya ucapkan selamat berjumpa dan salam kenal juga buat Bu Hairunisa, Ketua Bawaslu, yang katanya tadi jadi guardiannya pemilu saat ini. Jadi teman-teman sekalian, saya cukup berterima kasih dan berbangga hati karena di situ langsung ditulis politisi muda. Biasanya kan memang yang dinyatakan politisi itu adalah orang-orang yang sudah berhasil menapaki kursi DPRD ataupun menjadi legislatif maupun eksekutif. Tapi kemarin kami belum beruntung. Jadi hampir beberapa kami di sini adalah bukan mantan, caleg di tahun kemarin. Mudah-mudahan periode 2014 2019 mudah-mudahan masih dipercaya oleh para pimpinan-pimpinan partai kami sehingga ke depan kami bisa juga melanjutkan menjadi caleg lagi dan mudah-mudahan lebih berhasil. Nah, diskusi yang diminta oleh Pak Ketua KNPI, sebenarnya kami juga hampir hari-hari komunikasi yang memang bicara seputaran gerakan bagaimana teman-teman atau anak-anak muda kita bisa menjajaki dan menapaki lagi tingkat politik yang memang selama ini sudah kita latih dan kita bina di latar belakang masing-masing. Kebetulan kalau di sini kan ada Ahmad, HMI, ada Bung Monel, PMII, ada teman-teman, ada Gema Keadilan dan yang lain-lainnya. Saya juga di PMKRI. Jadi kami sebelum masuk ke KNPI, kami memang ada di kelompok Cipayung yang memang di situ adalah organisasi kader, di mana kami ditempatkan, ditempa dan diolah untuk dijadikan orang yang memang siap untuk masuk bukan hanya di dunia politik tetapi di segala lini. Makanya kayak Bu Hairunisa juga saya pernah mendengar dan membaca katanya juga anak gerakan juga sehingga bisa sampai di Bawaslu hari-hari ini, Bawaslu, KPU dan juga hampir di tiap tingkatan. Itu semua adalah produk-produk dari anak-anak muda yang memang selama dia menjadi aktivis, dia menjadi mahasiswa, dia memang tidak stuck di rumah. Nah untuk itu sebenarnya kami hadir di tempat ini sebenarnya mau menjelaskan kepada teman-teman bahwa mari teman-teman memang yang sudah seumuran kami, jangan lagi berkutat di tempatnya yang seumuran di bawah kami. Artinya waktu dulu kami zamannya masih 20-an ya, kami juga kesal juga kalau banyak juga senior-senior yang tidak berangkat juga dari laboratoriumnya pemuda, artinya KNPI kan itu menjadi catatan penting sehingga kenapa ketika Anda atau kita sudah selesai di kader ya kita harus mau mentas. Ketika mentas ya disitulah pembuktian dan aktualisasi diri seorang aktivis atau seorang kader untuk dia berkontestasi di tempatnya yang sesungguhnya. Makanya sekarang saya memberanikan diri karena saya dari kecil juga memang aliran nasionalis bahasanya kan saya merasa ya partai yang tepat bersama yang saya harus jalani adalah PDI Perjuangan. Dan puji Tuhan alhamdulillah sekarang menjadi partai pemenang. Sehingga ya kami kader-kader muda dan justru adik-adik saya juga kita mau menjelaskan bahwa ayo teman-teman muda, KNPI saat ini adalah harus menjadi gerbong terdepan untuk menjadi laboratorium pemuda. Sehingga ketika nanti Pak Mardani dan teman-teman pengurus, ketika di era-era pemilu saat ini nanti ke depannya di 2022 sepertinya sudah mulai roda dan bunyi gaung pemilu itu sudah mulai kencang. Nah itu sudah bisa menyodorkan kader-kader terbaiknya. Bahwa ketika teman-teman berangkat dari aktivis-aktivis entah Cipayung, entah di kampus kemahasiswaan, entah organisasi kedaerahan, tetapi ketika masuk di KNPI itu kan menjadi laboratorium untuk kita berinteraksi dan mengasah dan melatih. Sehingga ketika sudah selesai di KNPI ya harus naik tingkatannya. Jangan kembali lagi ke belakang lagi seakan-akan nah itu tadi bahasanya Pak Madong yang biasa dilakukan mungkin ya. Tadi ada bahasa dia itu. Nah itu jadi mengganggu gerakan anak muda yang memang harus sudah saatnya kita yang muda ini berangkat. Nah ketika kita sudah masuk di partai politik harusnya kita sudah tidak lagi bicara bahasanya saya masih ber-KNPI atau saya tetap jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Saya berangkat dari KNPI dan juga berangkat dari kelompok Cipayung itu tidak akan lupa. Tetapi ketika kita sudah berpartai, tidak lagi jangan lagi mengganggu-ganggu di bawah gitu kan. Walaupun kalau lagi ada musda tetap diteleponin kan begitu ya. Tetapi artinya bahwa ya kita yang ada di sini adalah memang sudah
mau membuka jalan, membuka jalur kepada adik-adik nanti ke depannya bahwa ya sudah, ayo kita berangkat. Tetapi kalau teman-teman tidak mau di politik, ada jalur di penyelenggara pemilu. Teman-teman juga bisa masuk di Bawaslu, di KPU, nanti kan ada penggodokan di sana. Saya kebetulan juga pernah ikut bertanding juga menjadi komisioner KPU, tapi ternyata rekomendasi kurang kuat, jadi nomor 6 saja. Tapi buat saya itu menjadi latihan. Sehingga saya berharap dengan keberadaan kami di sini, kami mau mengajak teman-teman atau biasa dibilang adik-adik, ayo teman-teman, kita tunjukkan kualitas kita dan memang saatnya kita, bukan masa depan ini nanti di tangan pemuda. Enggak, saat ini pemuda yang harus memimpin masa depan itu. Kan gitu ya. Kalau kita bicara masa depan, kita nggak pernah kebagian. Tetapi kita mau kasih tahu bahwa saat ini kita yang memang mempunyai kesempatan. Kebetulan di PD Perjuangan yang terpilih juga anggota DPR-nya setengahnya adalah anak-anak muda. Yang memang itu juga hasil tempahan-tempahan di organisasi. Sehingga menurut saya saatnya sekarang udah ada Bung Beni Surya, mantan KNPI, sekarang masih ketua MPI, dia di PKB, ada Ahmad Sabana di P3, ada Bung Monel di Golkar, ada Bung Kamil di PKS, dan ada Bung Reza di PAN. Sehingga menurut saya inilah saatnya kita anak-anak muda, kalau memang kita tidak berani nantinya bertarung di perebutan suara atau di legislatif, ya mungkin kita bisa di tim pemikirnya, bisa di baditlaknya atau apa yang di dalam struktur partai juga tetap memberi pengaruh-pengaruh. Karena hampir sekarang di seluruh partai politik yang menjadi think tank dan pemikir gerakan bagaimana cara-cara memenangkan itu sebenarnya adalah cara-cara kita yang di anak-anak muda yang sudah ditempa dan tidak cengeng di KNPI. Menurut saya itu dulu sementara yang bisa saya sharingkan. Mungkin dari teman-teman nanti akan lebih dalam dan lebih padat, dan terima kasih sekali lagi untuk kegiatan ini. Merdeka! Ya, mari beri aplaus kepada Bung Frans. Kepada para audiens yang di Zoom ataupun di online, ini juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada yang telah hadir. Ada Sekjen KNPI, ada Bung Madun yang jauh dari Jati Asih. Saya kira ini menjadi luar biasa minat tentang harapan dari para pemuda ke depan. Berikutnya saya kira Bung Monel yang memang lebih di atas kita kaum muda ini adalah menunjukkan bagaimana partisipasi politik di Kota Bekasi terhadap kaum muda itu harus menjadi digalakan. Ini kan yang memang tidak terlepas bagaimana kalau di tema adalah masa depan politik, ini tidak terlepas dari harapan masyarakat terkait dengan kebijakan publik ataupun tingkat kesejahteraan. Ini semoga ini tidak terlepas dari tema kita. Memang di depan pemuda inilah harapan kedepannya memang akan menjadi tidak hanya sekedar politik transaksional, tetapi juga menjadi demokrasi substansial yang memang berujung terhadap tentang tingkat kesejahteraan masyarakat publik Kota Bekasi. Ya mungkin saya persilakan Bung Monel dengan segala hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srohli sadri wa yasirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawlin. Rabbi ja'alni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang maghrib. Bung Frans, Bung Kamil, Bang Reja, Ahmad Sabana, Teh Nong, Bung Beni, dan rekan-rekan yang hadir pada sore hari ini. Tak lupa yang saya banggakan Ketua DPD KNPI Kota Bekasi beserta seluruh jajaran. Alhamdulillah inisiasi untuk melakukan diskusi ini akhirnya terjadi. Meskipun kita selalu dibayang-bayangi, dihantui-hantui oleh persoalan COVID ini. Ya memang suka nggak suka, diterima atau nggak diterima, bahwa kita percaya pemerintah di dalam melahirkan satu konsep cara untuk melakukan pencegahan yaitu PPKM adalah cara yang memang ampuh. Meskipun kita harus akui ada plus minusnya. Ya, karena tidak mudah untuk mengatur sekian juta keinginan, sekian juta mobilitas berbagai latar belakang, ada silaturahmi, ada ekonomi, dan mungkin yang lainnya. Tapi alhamdulillah bahwa kita lihat baik di media massa, di online maupun dari
perbincangan dan kita bisa juga lihat dari data kasus bahwa alhamdulillah di Kota Bekasi langsung terjun bebas. Artinya landainya luar biasa. Per kasus sudah tidak ada lagi. Kalau dulu kan hampir 2 bulan yang lalu kita lihat di status WA gitu ya. Di medsos, teman kita, saudara kita, belum yang tinggalnya di daerah Mustika, arah Podorenan, hampir setiap menit itu ambulan luar biasa. Dan sampai ngantri untuk alhamdulillah bahwa kemudian mudah-mudahan prediksi dari banyak pihak ada fase ketiga di Desember ini tidak terbukti. Kenapa saya bisa punya asumsi demikian? Kita lihat dari proses penyebaran vaksin. Kita sudah alhamdulillah tembus ke 70%. Pencapaian luar biasa, karena itu saya lihat komitmen pemerintah di dalam melakukan proses percepatan herd immunity. Saya katakan tadi kenapa nanti tidak terjadi, insya Allah mudah-mudahan prediksi saya benar, karena dalam Germas, gerakan masyarakat yang kemudian didorong oleh pemerintah Kota Bekasi, setiap melaksanakan vaksin massal, itu kan selalu kita lihat, kita nggak bisa hindari bahwa itu ada kerumunan gitu ya. Nah, sudah hampir 2 bulan yang lalu pun proses itu berjalan gitu, justru tidak ada penularan di situ, tidak ada kasus maksud saya. Itu adalah bukti bahwa ketika kita berkumpul tidak terjadi klaster baru. Mudah-mudahan itu benar gitu kira-kira ya. Mudah-mudahan, karena ini hanya kalau orang Jawa bilang coro bodoh itu ngelihat secara anu aja, sepintas lalu. Sahabat-sahabat, rekan-rekan yang saya banggakan, di sini ada judul masa depan politik di tengah pandemi COVID-19. Ini saya jadi teringat saat lalu di medsos gitu, bahwa ada yang mencoba menarik atau membenturkan proses para tokoh atau para parpol di dalam terus menghadapi challenge, tantangan pandemi dengan kegiatan partai yang salah satunya adalah menampilkan para tokohnya kira-kira gitu. Tapi dibenturkan dengan situasi di mana seolah-olah kita partai politik atau para tokoh tidak memiliki sense human karena dianggap lebih cenderung berpikir politik ketimbang bicara tentang prioritas kesehatan di COVID. Ada yang membenturkan itu. Saya kira hal yang lumrah dan sah saja, bebas gitu. Bahwa ketika kita semua baik pada tingkatan level paling tinggi yaitu presiden dan para pimpinan negara yang lainnya, baik TNI, Polri, bahkan sampai ke tingkatan RT, RW, semua cemas bagaimana menghadapi realitas adanya penyebaran atau pandemi COVID-19. Dokter pun semua masih dalam tahapan seperti uji coba kira-kira begitu. Divaksin, mudah-mudahan ini begini, minum jamu ini, dan sebagainya dan sebagainya. Artinya belum ada kepastian bagaimana, memang COVID belum ada obatnya kan begitu. Nah, tapi sisi lain, saya kira apa yang dihadapkan itu, yang dibenturkan itu, saya kira tidak perlu untuk kemudian kita menjadi berkecil hati, bahwa memang tantangan di masa pandemi COVID ini, bagaimana partai menjaga eksistensinya, bagaimana partai kemudian menjadi ruang agregasi, aktualisasi dalam mendapatkan menjadi ruang aspirasi masyarakat. Ini harus terus berjalan. Bahwa kemudian ke depan kontestasi terkait dengan pilpres dan pileg nggak bisa diabaikan. Gitu. Jawaban bahwa kemudian apakah partai tidak punya sense human terhadap persoalan COVID, saya kira salah besar, dan itu adalah tuduhan yang tidak mendasar. Karena faktanya kita lihat, mau berbagai warna partai itu semua bekerja melalui relawan-relawannya, melalui satgas-satgasnya, baik dalam proses pencegahan sampai proses bagaimana mensukseskan vaksinasi yang digelar oleh pemerintah. Tidak ada satupun partai yang kemudian menolak ini. Artinya apa? Bahkan ambulan-ambulan berbagai, dari gambarnya Bung Ahmad Sabana, gitu, ada berkeliling-keliling bagaimana menghantarkan, baik yang itu harus evakuasi dari rumah ke rumah sakit, ada yang memang dari rumah sakit ke Padurenan dan sebagainya. Artinya bahwa partai politik tidak tinggal diam, saya melihatnya. Nah, tinggal memang
bahwa yang ingin saya sampaikan bahwa kemudian menjadi sangat penting ke depan di 2024. Kalau di Golkar itu kan kita punya doktrin, ada visi misi, ada karya kekaryaan dan sebagainya. Karya kekaryaan itu sebetulnya seperti kalau dalam fasabul khairat lah, berlomba-lomba dalam kebajikan, amal soleh kira-kira gitu. Jadi bukan partai Golkar itu bukan bagaimana masuk pada konteks pertarungan ideologi atau kelompok di dalam masyarakat, tapi cenderung pada bagaimana peran atau manfaat yang kemudian bisa atau fungsi terhadap masyarakat yang bisa dirasakan menuju pada hal yang sifatnya sejahtera dan maju. Sekarang gini, bagaimana kita tadi Bung Frans sampaikan, para pemuda yang kalau pakai persentase, tadi Teh Nong ceritakan, sebenarnya di DPRD itu berapa sih anak mudanya? Nanti dulu, mau pakai ukuran anak muda, atau memang kemudian umur, atau kemudian memang yang terdistribusi di DPRD atau terpilih oleh warga, atau dipercaya oleh warga masyarakat, yang lulusan dari para aktivis nih, yang dari HMI, bisa dari GMNI, dari PMKRI atau PMI dan sebagainya, atau lulusan dari KNPI, memang masih bisa dihitung jari. Masih bisa dihitung jari. Ya. Masih bisa dihitung jari. Kenapa? Apakah kita ini tidak punya sumber, tidak memiliki kapasitas untuk ke sana, belajar dulu. Kan gitu. Tapi ternyata dalam belajar itu kita suka lupa. Bahwa kemudian kita dihadapkan pada realitas bahwa kos politik. Artinya apa? Pembelajaran kita tidak lagi bicara apa itu fungsi DPRD. Ya. Tapi tugas kita nih, yang memang masih mengaku muda ini, yang ada di partai ini, melakukan edukasi politik. Bahwa kemudian kita harus bagaimana masyarakat tidak lagi terjebak atau terus membudayakan politik transaksional, kira-kira begitu. Bahwa kemudian kalau datang ke masyarakat, kita bicara program, kita bicara kinerja dan sebagainya, itu menarik. Kalau enggak, oke menarik, diskusinya menarik. Pas pulang kosong ini tetap aja digerendengin, nah kira-kira gitu. Jadi enggak di hati. Nah, ini persoalan. Ini persoalan yang dari proses masa transisi reformasi dari dulu itu enggak pernah tuntas persoalan ini. Iya. Sama halnya begini. Kuliah, mau kuliah mau apa? Biar jadi sukses katanya kuliah itu. Biar jadi sejahtera. Kira-kira begitu ya. Oh salah. Persoalannya di sini, pemahaman di sini. Orang kalau mau sejahtera, Dek, nak, nggak perlu kuliah. Ini antara perspektif idealisme dengan realitas. Kalau mau sejahtera nggak perlu kuliah di kampus Unisma, nggak perlu, belum tentu. Bisa nganggur katanya gitu. Di Mulia Pertama belum tentu. Bahkan ada cerita kan di Ragunan pas jatuh. Yang dari Mulia Pertama jatuh takut dia mau digigit sama buaya, nggak taunya kata buaya, tenang gue dari lagi freelance itu kerja jadi pakai baju-baju buaya. Mau kemudian untuk mencapai sejahtera nggak perlu kuliah, tapi cukup. Andaikan kuliah di Unisma kira-kira habis berapa dalam 4 tahun itu? Taruhlah ya 60 juta ya. Ya, 100 juta ya. Coba 4 tahun itu 100 juta itu asumsinya bahwa bayar SKS, ujian gitu loh. Kita tabungin aja duit itu 100 juta. Kita 4 tahun nongkrongnya di pasar induk aja. Iya deket sama tukang beras. Bantuin mungutin sampai melastikin sampai kemudian kita tahu belanjanya dari mana, ya karakteristik para pembelinya seperti apa. 4 tahun jebol dari pasar induk, kita buka beras pasti laku sejahtera malah. Inilah kemudian yang saya katakan bahwa kemudian para aktivis masuk pada ruang partai politik tidak harus selalu logikanya kekuasaan. Tapi ada semangat bagaimana melakukan edukasi, pengawalan. Yang penting bahwa kemudian kita konsisten terhadap NKRI, kita konsisten terhadap Pancasila, kita konsisten terhadap Undang-Undang Dasar 45. Sadar kemarin Pilpres, bagaimana kemudian perpecahan golongan, irisan politik, isu-isu baik primordialisme, isu-isu tentang agama dan ras ini merobek. Nggak tahu, nggak ada dari tadi. Memiliki potensi disintegrasi.
Ini tantangan kita nih. Oke. Tadi bicara pemuda, nanti dulu pemuda yang mana nih? Yang umurnya atau memang kita yang memang sudah secara sadar memilih Kamu, ruang ekstra aku, mahasiswa itu waktu kuliah atau ber-KNPI? Apakah sama logikanya dengan si tukang beras tadi? Ketika yang penting punya modal masuk di DPRD, prestisius jadi dewan, kemudian dipanggil Bang Dewan gitu. Atau memang ada nilai tertentu yang mau ingin kita perjuangkan? Nah, baik. Itu cuma pertanyaan saya. Bahwa saya alhamdulillah Bung Frans, di Kota Bekasi ini sudah semakin baik tingkat toleransi kita. Sense kita terhadap kanan kiri kita sudah mulai membaik. Kepedulian itu muncul. Teruji dari mana? Dari persoalan-persoalan contoh banjir. Cynthia. Kita saling gotong royong, bantu-membantu. Teruji saat Covid. Happy kenapa? Anak mudanya dari Karang Taruna ke NP-nya semua turun. Apaan sih? Dari Satgas Partai, itu alhamdulillah. Kemudian Kota Bekasi menjadi peradaban yang menarik. Kira-kira begitu. Nah, cuman ke depan, pertanyaannya lagi, apakah kemudian kita ini nanti diterima di 2024 oleh warga masyarakat dengan hanya bicara tentang konsep program dan sebagainya? Itu dua Anda. Ayo. Nilainya cuma 2. Kutub A atau kutub B. Oh, dia bilang gitu. Bagaimana Terus kita ke masyarakat dan berikan sebuah pemahaman tentang bagaimana hubungan atau fungsi peran DPRD di dalam mensejahterakan kota ini, atau kemudian kita ikut arus di mana kemudian kita harus memiliki kos, bukan lagi kos, biaya politik yang sangat tinggi kira-kira. Karena tadi kita datang ke Bu Madon sebagai tokoh di iya, kalau biggernya Bekasi. iya. Assalamualaikum. Ini kan ngomong iya, sekarang ruang itunya udah lebih besar Salam dari pemuda. sebelumnya. Wah, ya Pak, mantap, oke. Ah, Mas pulang, assalamualaikum. Itu tuh Waalaikumsalam. gara-gara ini udah pusing nggak bisa. Orang ngerti pisan sih. Atau kemarin dia kan udah Ini pergi. PR kita. Kemudian bahwa kos politik sangat penting. Kalau Bung Frans saya kira udah aman. Kalau kata Bang udah aman. Kosnya udah aman. Karena sudah standby loan-nya udah ada oke. Ya mungkin tantangan itu ya, bagaimana partai dan menjaga eksistensi secara personal yang memang punya sejarah keterberangkatan kita dari aktif gerakan orang para penggiat Udah mulai gerak. sosial yang ada, dihadapkan dengan bagaimana kemudian kita mau bisa masuk ke Karena ruang dari awal yang udah kita bahas itu mental health-nya. 3 fungsi itu yang memiliki orientasi bagaimana mensejahterakan warga kota, tapi kita dihadapkan oleh satu pertanyaan. Dan lucunya, pas kemarin lagi tinggi-tingginya, lu bebas-bebasin kita ngapa-ngapain. Sekarang giliran yang betul, lu mau cegah-cegah kita, lu apa? Ya, mudah-mudahan dalam sore hari ini, pola yang saya sampaikan menjadi diskursus lah ya, atau satu yang sebenarnya iya, biar aja. tapi dari sore hari ini saya didoakan barangkali dengan oleh rekan-rekan, oleh sahabat-sahabat di sini, mudah-mudahan di 2024 kita sanggup. Kita gablek ya, mudah-mudahan begitu. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari beri aplaus kepada Bung Monel yang memang dari oratornya seperti sudah menjadi siap DPD. Ya. Karena memang dengan lugas luar biasa apa yang dikatakan adalah terkait dengan benang merah proses pendidikan politik. Inilah salah satu bentuk peran DPD KNPI Kota Bekasi untuk mengedukasi masyarakat. Karena memang di proses pemilihan kita adalah masyarakat ternyata yang memilih adalah kepalanya, bukan isi kepala. Harapan adalah memang pemuda ke depannya diberi ruang seluas-luasnya terkait dengan proses demokrasi di Kota Bekasi dan memberi harapan yang besar terhadap masyarakat. Karena bagaimanapun pemuda itu mempunyai 3 ciri, keberanian, konsisten, dan komitmen. Inilah yang tidak ada di orang tua. Kalau orang tua bicara masa lalu, hari ini pemuda bicara masa depan. Mungkin Bung Ahmad Sabana yang sebagai aktivis Islam kiri mungkin nanti bisa menjelaskan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPD KNPI, kawan saya Mardani Ahmad. Yang saya hormati moderator Bung Billy, yang kawan saya juga semuanya lah.
Yang saya hormatin teman-teman Bang Colek, Teh Nisa, Bang Monel, Bang Frans, Bung Kamil, Bang Reja, dan kawan-kawan yang hadir di forum yang berbahagia ini, yang diridhoin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Artinya hari ini saya senanglah berkumpul bersama teman-teman yang lintas partai ya. Lintas partai artinya kita akan membicarakan bagaimana politik muda ini. Ini sangat jadi menarik buat kami ya, buat kami dari Partai Persatuan Pembangunan PPP Kota Bekasi, yang hari ini kami coba untuk bersama-sama juga sama penguasa. Kalau Bang Monel ini kan mungkin simbol dari penguasa jadi bicara COVID. Kalau kami dari PPP hanya membantu sedikit lah buat COVID ini, setidaknya peranan partai kami ini terlihat di masyarakat Kota Bekasi yang nantinya kedepannya menjadi penambahan dalam suara pemilu. Untuk konstelasi menurut saya pribadi tidak lepas dari konstelasi perpolitikan nasional. Bicara agama, partai kami udah ketemu nih, partai dari Mas Kamil, PKS kan gitu. Mas Reja terkait bagaimana koalisi partai Islam ini. Bang Colek juga kan. Artinya tidak tutup kemungkinan di pemilu ke depan partai Islam ini bisa bersatu mengusung tanpa harus ada partai yang besar gitu. Oh tentu bicara poros tengah kita menginginkan itu. Tentunya hari ini kita bicaranya kelompok muda yang tidak terlalu pragmatis lah. Pragmatis tentu ada di tataran masyarakat. Hari ini kita bicara kos politik yang sangat tinggi. Tentunya kita seorang aktivis tidak ada kos juga jadi apa kan gitu. Tetap tipis. Tidak jadi apa-apa. Dulu kita sama-sama mahasiswa kita meneriakan anti kapitalis, anti money politik, ternyata di benturan dengan masyarakat tidak bisa begitu. Realitasnya begitulah. Realitasnya. Mungkin ya ke depan kita bisa menjadi corong atau menjadi penentu lah. Yang duduk di sini kan teman-teman juga yang di forum menjadi penentu arah politik kita tentunya untuk kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi. Melihat pemerintahan yang sudah 3 tahun, tentunya bicaranya koalisi parpol yang ada Pak Rahmat Effendi dan Mas Tri, yang tentunya Pak Rahmat Effendi juga tidak akan bisa mencalonkan kembali sesuai dengan undang-undang. Mas Tri dari PDI Perjuangan yang mungkin hari ini paling siap untuk menjadi kandidat wali kota Bekasi. Dan tidak tutup kemungkinan hari ini bicara pilkada, bicara pemilu dulu baru pilkada. Dan setahu saya sih melihat jumlah perolehan kursi pemilu baru kita membicarakan pilkada. Insya Allah juga PPP akan bertambah kursinya, Bang, abang-abang semuanya. Saya yakin itu. Saya yakin akan bertambah. Tentunya kami juga dari PPP akan berperan aktif terkait kesejahteraan masyarakat. Bukan partai kesejahteraan aja, tapi kita juga mensejahterakan masyarakat juga. Persatuan pembangunan mensejahterakan masyarakat. Kan begitu. Artinya kita juga sebagai politisi, sebagai mantan-mantan kelompok gerakan mahasiswa yang dulu rajin mengkritik pemerintah, walaupun hari ini partai saya berbarengan sama Golkar Persatuan di fraksi, tidak membuat saya juga bungkam gitu. Saya akan mengkritik juga pemerintah Pak Rahmat Effendi dan Pak Tri ini. Jika salah kita nyatakan salah, jika betul ya kita nyatakan benar. Tapi dalam perjalanan 3 tahun ini saya lihat pemerintahan Rahmat Effendi dan Tri ini sudah menjalankan berapa program janjinya. Tetapi ada yang beberapa yang mungkin ke depan 2 tahun ke depan bisa terlaksana dengan baik lah. Dari sektor semuanya, karena begitu janji Republik kita dihantam oleh pandemi COVID-19 yang hampir menggoncangkan perekonomian, kita sedang memulihkan perekonomian
dengan pemerintah nasional sedang gencar-gencarnya utang ke luar negeri kan gitu untuk memperbaikan iklim ekonomi, dan saya sebagai kader PPP juga senang bangga gitu jadi kader PPP telah mendorong Perpres terkait pondok pesantren tuh, program dari pusat yang hari ini kami berhasil menggolkan itu tingkatan nasional. Kalau kita lihat konteks tingkatan kota sendiri, artinya juga kita akan coba kembali ke tataran umat lah. Kita juga dari partai Islam yang mungkin hari ini berasaskan Islam cuman PPP, akan kembali ke basis-basis itu. Basis-basis para ulama dan masyarakat yang memang dulu belum tersentuh, kita akan coba sentuh lagi untuk kedepannya untuk memperkuat Ka'bah muda. Ka'bah muda. Boleh. Ya, ke depan ya kita akan ketemu lagi nih antarain kita. Mungkin kita akan menjadi, kalau Bang Colek kan sudah jadi petinggi partai deh. Seorang Bang Monel juga ke depannya, Bang Frans, Bang Amil, Bang Reja. Tentunya kita akan duduk kembali bicarakan konstelasi elit. Elit apakah besok PPP akan bersama-sama Golkar kan gitu. Atau besok bersama-sama PDI Perjuangan, atau sama PKS, atau sama PAN, atau sama PKB. Kita akan membicarakan itu. Tentunya tidak lepas dari kepentingan masyarakat lah. Karena hari ini kita bicara masa depan politik. Yang tadi Bung Moderator bilang udah pernah pilkada Depok dan berhasil. Dan 2004 kita akan mempersiapkan dalam pemilu. Kami dari PPP sendiri Kota Bekasi mempersiapkan. Karena juga ketua saya Haji Solihin juga sudah gencar kan di bawah, tataran bawah. Dan insya Allah juga beliau akan maju sebagai pemimpin wali kota, pemimpin kabupaten Kota Bekasi kan. Kita nggak tahu besok perkembangannya. Ya mungkin itu aja lah. Saya tidak terlalu banyak, dan kalaupun ada kesalahan dari kata-kata saya, mohon dibukakan pintu maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Ahmad yang masih punya jiwa oposisi hari ini. Kita patut berbangga pemuda masih bisa menyuarakan suara lantang di tengah dinamika politik Kota Bekasi. Mungkin harusnya memang pengen kita habiskan dengan Bung Abel seterusnya, karena memang Bu Ketua Bawaslu ada acara, jadi memang kita berikan dia porsi di tengah. Karena memang hari ini menjadi satu-satunya perempuan di depan. Ini memang menjadi pemanis ataupun hilangnya perempuan di tengah politik. Ini bagaimana Bawaslu sebagai pengawal arah keadilan pemilu ke depan ini melihat tentang kontestasi pemuda yang hanya mempunyai dua, kalau saya melihat, semangat dan optimisme. Karena bicara integritas dia punya, tetapi yang kita kurang adalah isi tas. Inilah yang memang bagaimana sebagai penyelenggara memperjuangkan keadilan di tengah kontestasi ke depan yang memang Kota Bekasi tidak terlepas dari namanya kota metropolitan. Jadi kita tidak biarpun kita sebagai gerbang Jawa Barat, tetapi kehidupan 80% adalah di Kota Jakarta. Ini pun berakibat adalah efek dari termasuk dinamika politiknya tidak terlepas dari Jawa Barat. Seperti kata Bung Monel tadi bicara Sarah, ini memang luar biasa ke depannya ketika memang pagelaran dari pilkada ataupun pemilihan itu bagaimanapun Kota Bekasi tidak terlepas dari kota metropolitan. Inilah yang memang harapan terhadap keadilan untuk kontestasi itu bisa berjalan dengan semestinya. Silakan Bu Ketua. Baik, terima kasih moderator. Moderatornya semangat banget. ke bawah ini nih suasananya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih sama Ketum ya, DPD KNPI Kota Bekasi, Bang Mardani, kemudian ada Sekjen juga, Bang Denny. Dan hari ini senang sekali akhirnya bisa bertemu dengan wajah-wajah yang menentukan Bekasi ke depan. Kalau tetap berperan Bang, tetap berperan. Ya,
Di sini ada Basan dan Billy sebagai panitia, kemudian ada Bang Cole, Bang Ahmad, Bang Monel, salam kenal buat Bang Franciscus, kemudian Bang Ilham dan Bang Reza. Saya pertama kali lihat undangan dan lihat poster, ini sebenarnya saya pikir ini ya, ini laki-laki semua. Jadi saya datang itu sebenarnya biar nggak laki-laki semua di sini. Dan mulai sekarang sebenarnya secara global dan internasional sudah mulai dikampanyekan main panel ya. Kita menolak untuk bahwa di beberapa organisasi dan perusahaan besar sebenarnya sudah menolak. Ketika ada 3 pembicara harus 1 perempuan. Jadi semangat untuk bahwa ada keterwakilan perempuan itu sudah mulai dikampanyekan. Sayangnya di Kota Bekasi ternyata para pemuda dan yang ada di partai politik ini banyaknya laki-laki semua gitu ya. Karena kebanyakan kita juga menggunakan kata pemuda. Jadi bukan pemudi. Jadi pemudi mewakili digantikan dengan pemuda. Kita juga seringkali dengar her story, his story. His itu kan sebenarnya kata ganti laki-laki ya. Kepunyaan story itu cerita. Jadi sejarahnya laki-laki, bukan her story, tapi his story gitu. Jadi sebenarnya pas ngelihat, oh ini laki-laki semua ya. Jadi tadinya mau saya disposisi untuk pimpinan lain, kayaknya harus hadir nih. Saya nggak setuju sama pemanis karena perempuan bukan pemanis dan bukan pelengkap ya, bukan. Ini mungkin saya bilang nih tadi nih kalau saya nggak datang isinya kayaknya laki-laki semua ya di sini ya. Oke, mungkin karena dari penyelenggara pemilu, yang pertama mungkin saya akan menyampaikan bahwa karena tidak adanya RUU pemilu yang sekarang dihentikan, jadi kita menggunakan melanjutkan dengan Undang-Undang Pemilu 2017 dan Undang-Undang Pemilihan ya, Pilkada nomor 10 2016. Artinya ada konsekuensi. Yang pertama, pemilu dan pemilihan dilaksanakan di tahun yang sama, di tahun 2024. Saat ini kemarin ada RDP ya antara Bawaslu, KPU, Mendagri di DPR, diputuskan untuk pilkada bulan November, sementara untuk pemilu itu masih belum putus karena usulan KPU itu Februari, tapi Mendagri mengusulkan bulan Mei. Artinya di tahun yang sama ada pemilihan dan ada pemilu. Ya, dan itu cukup berat. Kalau kita bicara soal pengalaman sebenarnya tahun 2019 kalau kata Billy itu pemilu terrumit sepanjang dunia akhirat. Kita kan kalau mau ngomong belajar itu kan guru terbaik itu kan pengalaman ya. 2019 kita tahu banyak pengawas dan penyelenggara pemilu ad hoc yang wafat, kemudian adanya 5 kotak dan 5 pemilihan itu cukup berat. Berdasarkan dari itu tentu ini harus banyak peran-peran menjadi tugas bersama sebenarnya untuk kita sama-sama mewujudkan kualitas pemilu yang demokratis dan berkualitas. Nah, kalau ngomong soal pemuda dan politik sebenarnya kita tahu kalau negara kita kan sebenarnya nggak ada Indonesia kalau nggak ada pemuda katanya. Karena sejarah Indonesia itu adalah sejarah pemuda. Semua momen-momen penting di di Indonesia selalu diawali dengan pemuda. Dari mulai 98, kemudian Sumpah Pemuda. Saya pernah baca buku soal merawat bangsa. Itu cikal bakal Sumpah Pemuda yang berawal sebenarnya pada zaman masih Hindia Belanda. Kita tahu ada sekolah namanya Stovia ya. Stovia itu kan sebenarnya para dokter. Nah, ya itu sebenarnya awalnya adalah karena orang Indonesia yang sakit, Belanda nggak mau mengurusi orang sakit kan. Akhirnya mau tidak mau bikin sekolah dokter. Nah, karena sekolah dokter mau nggak mau para dokter ini kan akhirnya diajari karena banyak bahasa-bahasa yang tidak dimengerti. Akhirnya belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Belanda, yang akhirnya dia bisa banyak membaca, si pemuda-pemuda bersatu, jadi memang berawal dari pendidikan terlebih dahulu gitu. Nah itu yang disebut saya bilang pemuda. Indonesia sendiri sebenarnya baru 75 tahun. Kalau ngomong baru 75 tahun ini kan masih muda. Pemuda itu kan sebenarnya orang yang mau belajar, sementara saya nggak bilang ya, maksudnya orang tua umumnya
udah nggak mau belajar. Nah, makanya penting orang-orang pemuda ini duduk berada di tempat-tempat termasuk di partai politik. Kita tahu penguasa negara adalah partai politik, ya kan? Karena tidak ada satupun pemilihan yang berawal dari posisi-posisi penting, jabatan-jabatan penting di negara ini tidak dari partai politik. Dari mulai presiden, dari mulai gubernur, dari mulai wali kota, bupati, dan sebagainya. Artinya harus ada orang-orang di partai politik ini pemudanya. Karena pemilih aja kalau nggak salah 2019 itu hampir 40% itu pemuda. Iya kan? Yang mengerti selera pemuda siapa? Ya pemuda. Orang yang mau belajar biasanya adalah pemuda juga. Dan pemuda satu lagi kehebatannya. Kalau zaman sekarang, kalau dulu ditanya ketemu orang baru gitu kan, pasti akan ditanya, kamu dari mana? Kamu sukunya apa? Karena kita ingin tahu perbedaannya gitu ya. Tapi anak sekarang enggak. Kalau ditanya ketemu, kamu bisa main game apa? Artinya yang dicari apa? Persamaan. Zaman sekarang orang nggak bisa tuh pemuda banyak memahami bahwa kita itu nggak bisa melakukan sendirian. Pengetahuan di dunia ini sangat banyak, jadi kita nggak bisa melakukan sendiri dan harus kolaborasi. Kolaborasi itu cirinya anak muda. Nah, jadi kalau saya bilang satu, pemuda karena dia mau belajar, pemuda itu bisa berkolaborasi, dan pemuda bisa tahu nih mana hoax atau bukan. Ini tantangan yang kita bilang pemilu di 2019 banyak sekali informasi-informasi yang kita bilang sampah gitu ya, karena dan anak muda yang tahu ini hoax atau bukan. Kalau orang tua umumnya ya percaya-percaya aja. Karena yang mau belajar itu kan anak muda. Yang bisa sensor, yang tahu bahwa pemerintah udah mensensor nih, kita nggak bisa buka, tapi anak muda bisa. Dia pakai VPN dan sebagainya. Nah, besok pemilu 2024 dengan terselenggaranya ada tahun pemilihan dan pilkada, tentu sebenarnya kita butuh banyak orang-orang yang mengawal demokrasi. Tidak hanya Bawaslu ya, tapi juga banyak orang. Agak ngeri sih ketika ngomong mengawal. Kalau mengawal itu kan berarti ada orang yang dikawal. Pengawal harus lebih hebat ya. Pengawal harus tahu jalan, dia harus nggak boleh salah jalan. Dan tentu tidak hanya kita mengawal demokrasi, ada peserta pemilu dan pemilih yang kita kawal, tapi tentunya kita juga harus diawasi juga oleh teman-teman gitu. Jadi ketika mengetahui ada penyelenggara pemilu yang melanggar etik dan sebagainya, itu juga harus diawasi oleh teman-teman. Tidak mempercayakan sepenuhnya kepada penyelenggara pemilu, karena banyak juga kita temukan yang tidak berintegritas. Mungkin itu mengawali ke bawah ini nih. Ini agak mungkin banyaknya maskulin di sini ya. Karena maskulin jadi ngomongnya keras dan agresif dan aktif gitu. Sementara kalau feminim itu kan dikenal dengan dengan lemah lembut. Ya harus seimbang sebenarnya. Mungkin itu Billy, saya memang izin jam 4 nggak bisa lanjut. Tadi saya on time jam 2. Karena harus harus menjalankan tugas negara juga gitu. Makasih Bill, saya kembalikan. Ya, terima kasih kepada Kak Anissa, Ketua Bawaslu yang hari ini menyempatkan hadir dan memberikan gambaran terkait dengan pemudi. Dan hari ini ternyata juga ada perempuan, Poi juga salam hormat, karena memang ini menjadi bentuk kepekaan masih ada perempuan yang masih peduli dengan realitas politik Kota Bekasi. Iya. Oh, iya. Silakan, kita negara liberal. Ya, berikutnya mungkin Bung Kamil melihat dari sebagai salah satu partai kader, saya juga partai kader terbesar di Kota Bekasi, melihat porsi pemuda di partai politik yang memang agak berat bicara tentang konstetasi persaingan. Inilah yang realitas demokrasi kita yang tadi banyak dikritik habis oleh Bung Monel sebagai bentuk kemunduran. Inilah bentuk edukasi kita bersama, terutama pemuda, terkait dengan harapan perbaikan ataupun minimal adalah isi-isi parlemen di Kalimalang itu adalah diisi oleh orang yang lebih progresif, pemuda bahkan lebih untuk bicara tentang kesejahteraan publik. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin sekali lagi kali ya Bang, biar semangat ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Bang Madong, mantap suaranya. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua DPD KNPI Kota Bekasi, Bang Mardani. Acaranya luar biasa, kumpul semua, sehingga mudah-mudahan dengan acara ini kita bisa guyup, bisa membawa Kota Bekasi yang lebih baik, Kota Bekasi semakin maju dan semakin kreatif. Ya, kemudian kepada abang-abang sekalian, Bang Frans, Bang Monel, Bang Ahmad, Bu Nisa, kemudian Bang Colek, panutan saya ini Bang Colek, Ketua DPD KNPI, kemudian Bang Reza juga, terima kasih atas kesempatannya bisa duduk bareng. Ini kesempatan luar biasa, saya mungkin baru kali ini nih bisa duduk bareng-bareng semuanya. Mudah-mudahan kita anak muda secara politik nggak usah terlalu kaku ya. Jadi anak muda itu cair gitu loh. Kita bisa kemana saja. Seperti kata Bu Nisa tadi, kita selalu kolaborasi. Kayak tadi saya ngobrol sama Bang Reza, Bang kita bareng-bareng kita kerjain apa gitu. Saya juga sama Bang Mardani, Bang kita bareng-bareng kerjain apa. Yang penting kita bekerja untuk rakyat, kita bekerja untuk masyarakat, seperti itu. Di PKS berpolitik adalah berkhidmat untuk rakyat. Jadi makanya apa yang kita lakukan adalah untuk kebaikan rakyat. Nah makanya tadi kita kolaborasi, kemudian bareng-bareng, advokasi, inisiasi, seperti itu. Kemudian juga di politik di PKS juga adalah komitmen. Komitmen terhadap apa-apa yang sudah dijanjikan, seperti itu. Makanya ke depannya ya kita sebagai politikus muda, komitmen itu adalah kunci nomor 1 agar kita terus dipercaya oleh rakyat, kita terus dipercaya oleh masyarakat, seperti itu. Nah makanya bagi saya sekaligus pesen nih buat alek-alek yang ada di DPRD ataupun para pejabat ataupun kepala daerah di seluruh Indonesia, ya kerjakan komitmen yang sudah dijanjikan dengan masyarakat, seperti itu. Nah kemudian bagi kaum muda, ini adalah saatnya. 2024 itu kita bukan lagi jadi objek politik yang hanya disuruh-suruh, ayo milih partai ini, pilih partai ini. Tapi kita nggak tahu itu gagasannya apa partai itu gitu loh. Makanya tingkat partisipasi masyarakat, terutama anak-anak muda itu males untuk datang ke TPS. Nah makanya saat ini kita sebagai politikus muda, kita janjikan program-program yang tidak hanya sebagai pemuda itu sebagai objek politik, tapi kita harus jadikan pemuda itu adalah subjek politik. Pemuda itu harus ikut berpartisipasi dalam politik. Politik itu mulai dari bawah, dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, itu semuanya adalah politik gitu loh. Bagaimana kita berkhidmat untuk rakyat, bagaimana kita memaksimalkan potensi kita advokasi ketika ada yang sakit, kemudian ketika ada yang membutuhkan untuk misalkan untuk bikin KTP, KK ataupun sebagainya, kita bisa bantu di situ, seperti itu. Kemudian saya kemarin silaturahim ke pesantren. Sebelumnya pesantren itu dikelola oleh orang tuanya gitu. Ketika dikelola oleh orang tuanya, pesantren itu monoton, mungkin ya berjalan seperti biasanya, rutinitas yang terus gitu kan, hari dari hari, bulan dari bulan, tahun demi tahun itu berjalan seperti biasa. Tapi di tahun 2016, anak-anaknya dikasih amanah untuk mengelola pesantren tersebut, dan betapa dahsyatnya pesantren tersebut saat ini sudah seperti industri, di mana dapurnya bukan hanya untuk memasak seperti biasa, tapi sudah menggunakan mesin-mesin yang berteknologi canggih seperti itu. Kemudian juga untuk kalau dahulu mungkin nyuci bajunya itu mungkin orang-orang di sekitar dibikin untuk mencuci baju ya, tapi itu dengan karena memang anak muda visioner dan terus memiliki ya sistematis lah, sehingga yang tadinya itu dicuci kemudian itu menggunakan mesin. Dan itu pun tidak akan tertukar dan itu
lebih baik daripada dicuci oleh sendiri, seperti itu. Kemudian yang terakhir mungkin ya, berpolitik itu bukan hanya mengejar kekuasaan, tetapi juga untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Seperti itu. Jadi kekuasaan bukanlah yang utama. Bagaimana kita wujudkan keadilan dan kesejahteraan, seperti itu. Mungkin kalau di PKS biasanya pakai pantun, Bang. Jalan-jalan ke Bekasi, jangan lupa lewat Jalan Pemuda. Ayo kita berikan demokrasi ini kepada para pemuda. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kalau pantunnya Bung Kamil. Jadi kita teringat dengan kutipan seniman kita. Dia mengatakan bahwa kalau hari ini publik masyarakat apatis dan tidak partisipasi di demokrasi kita, maka yang duduk di parlemen adalah para kucing jalanan. Kata Sujiwo Tejo. Jadi memang ini hal yang memang menggugah bagi pemuda bagaimana terus tidak luntur ketika apapun kondisi di 2024. Jangan sampai ini menjadi ada ungkapan politisi adalah orang yang berjanji akan membangun jembatan. Biarpun itu di bawahnya tidak ada sungai. Ini harapannya semoga harapan kita bersama di depan ini adalah bisa menunjukkan taringnya di 2024. Ya mungkin berikutnya lah Bung Reja. Nanti sebelum kita tutup yang terakhir adalah mantan ketua kita KNPI yang mungkin menjadi nanti panitia mungkin bisa mengkompulir ya terkait dengan pernyataan karena ini bisa live Zoom dan disaksikan oleh banyak rekan-rekan mahasiswa aktivis pemuda di Kota Bekasi. Jadi silakan Bung Reja. Oh iya. Silakan Bu Magdong. Satu kecamatan Jatiasih diamankan dulu. Ya, saya harus pamit, tapi mungkin saya ingin kasih closing statement aja. Kalau saya selalu bilang dan ini mulai saya selalu kampanyekan bahwa kebersamaan adalah permulaan, menjaga bersama adalah kemajuan, dan bekerja bersama adalah keberhasilan. Dan yang terakhir mungkin saya ingin sampaikan bahwa jadi masa depan tergantung dari apa yang kita lakukan, upayakan, dan perjuangkan hari ini. Mungkin itu saja Bill dan teman-teman semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga pada siang menjelang sore ini kita bisa berkumpul dalam rangka diskusi bersama DPD KNPI Kota Bekasi. Dan juga salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa umatnya ke jalan yang benar. Pertama-tama yang saya hormati Adinda Mardani Ahmad, Ketua DPD KNPI Kota Bekasi, yang saya hormati sekretaris serta jajarannya, yang saya hormati ini ada ketua saya ini, Ketua KNPI Jatiasih, Bang Ahmadi Elmadong Al Gonzales. Ini ada ketua saya juga nih, Ketua Selengker Kota Bekasi, mana tadi itu? Betulan ini Selengker, termasuk Bang Cole juga Selengker. Mana Bang Papang? Yang saya hormati teman-teman narasumber, Bang Kamil dari PKS, Bang Frans, Bang Monel, Bang Ahmad Sabana, Bang Cole. Saya rasa ini teman-teman aktivis di Kota Bekasi yang sudah malang melintang di dunia persilatan ya. Artinya sudah berpunya, walaupun masih muda, tapi pengalaman dan gagasannya ini untuk Kota Bekasi. Pertama-tama saya dari PAN mengapresiasi kepada DPD KNPI Kota Bekasi sehingga terselenggaranya acara pada sore hari ini, karena memang acara ini saya pernah merasakan pada zamannya Empo Yeyen. Pada saat itu saya menjadi caleg di
dikumpulkan caleg muda di Gedung Patriot. Pada saat itu barengan Bang Budiman ya. Berapa dari partai politik. Itu terakhir yang partai politik diundang oleh KNPI. Mudah-mudahan ke depan ini bisa berlanjut, Bang. Mungkin berbicara pandemi dan masa depan politik di era COVID-19, sama-sama kita ketahui memang COVID ini sangat melelahkan, sangat mencekam, dan sangat mengkhawatirkan kita semua, terutama di Kota Bekasi. Persoalan ini merupakan bukan hanya persoalan pemerintah, tetapi persoalan partai politik maupun anggota dewan dan juga persoalan pemuda dan masyarakat yang ada di Kota Bekasi. Karena kalau ini hanya dikerjakan oleh pemerintah, saya rasa yakin dan bukan sampai saat ini mungkin tidak landai apa yang dikatakan tadi oleh Bung Monel. Karena memang pemerintah kita apresiasi dengan terbuka, dengan membuka ruang sepenuhnya dengan semua partai politik dan bahkan tingkat pemuda untuk bagaimana menggalakkan vaksin, bagaimana menghimbau dan bagaimana memutus mata rantai di Kota Bekasi ini sehingga pada saat ini kita sudah masuk zona hijau ya Bang. Artinya kita apresiasi lah dengan pemerintah Kota Bekasi untuk penanganan COVID di Kota Bekasi. Karena cukup luar biasa dan 70% partisipasi vaksin yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi bekerja sama dengan stakeholder yang ada di Kota Bekasi. Nah, bicara masa depan, pandemi politik untuk 2024 saya rasa partai politik ya harus menjadi garda depan untuk menyelesaikan masalah ini. Karena memang persoalan ini jangan sampai dianggap partai politik hadir di saat pemilu saja. Tetapi partai politik hadir pada saat masyarakat membutuhkan. Saya lihat alhamdulillah hampir semua partai politik di Kota Bekasi bergerak untuk berlomba-lomba dalam kebaikan ini. Terjadi di Kota Bekasi yang benar-benar namanya Pastabihul Khairat ya. Kita lihat ada PDIP, ada P3, ada BKB, ada PKS, ada PAN, dan juga tentang vaksinasi. Dan juga kita lihat ini sejatinya tidak melihat mencari suara lagi bagaimana mencari mangsa yang bagaimana membutuhkan. Artinya mencari orang yang benar-benar membutuhkan untuk dihantar ke rumah sakit atau kita mengadvokasi tentang dari sisi penyemprotan, dari sisi bagaimana membuat masyarakat di Kota Bekasi ini aman nyaman. Sehingga saya lihat memang ini sudah dilakukan oleh partai politik yang ada di Bekasi. Terutama kami pun juga dari PAN, dari mulai COVID ini muncul di 2020 bulan Maret, kami alhamdulillah konsentrasi pertama kami dari PAN adalah bagaimana membantu pemerintah Kota Bekasi untuk memutus mata rantai COVID-19. Sehingga kami konsisten melalui anggota DPRD kami ada 5, provinsi ada 1, RI ada 1. Kami ini menjadi instruksi kami, instruksi dari pusat maupun sampai ranting, ini menjadi kewajiban membantu pemerintah menangani COVID-19. Sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, bahkan kami juga pernah berkolaborasi dengan teman-teman KNPI tingkat kecamatan, mungkin pernah Bang Madong, Jati Asih, Warawalumbu pada saat kami melakukan seminar ataupun ini kami berkomunikasi dengan teman-teman KNPI. Nah, untuk bagaimana upaya-upaya kolaborasi, saya pun dari PAN mengucapkan apresiasi kepada KNPI Kota Bekasi. Melihat ada 2 bulan lalu sudah ada vaksinasi kolaborasi antara Karang Taruna, PMI, dan KNPI. Saya lihat ini bentuk nyata bagaimana pemuda hadir di tengah masyarakat untuk mengurangi masalah yang ada di Kota Bekasi. Bicara masa depan dan bagaimana kebijakan-kebijakan bagaimana tadi yang disampaikan dengan tema kita sehingga kebijakan-kebijakan ke depan itu bisa menjadi bahagia masyarakatnya, sejahtera masyarakatnya, itu saran saya dari PAN hanya
ini KNPI wadah pemuda di Kota Bekasi. Saya rasa kalau kita berkomunikasi, insya Allah apa yang kita cita-citakan, insya Allah akan bisa tercapai. Karena sejatinya KNPI pemuda ini tidak bisa membuat kebijakan untuk tingkat pemerintah Kota Bekasi. Tetapi insya Allah ide dan gagasan daripada KNPI, saya lihat ini ada DPK-nya di 12 kecamatan, tinggal bagaimana nanti saran saya Bung Mardani memerankan DPK ini berkomunikasi dengan para anggota dewan di kecamatan dan di dapilnya. Tinggal berkomunikasi dengan para anggota dewannya, karena anggota dewan ini punya 3 fungsi, nganggarin, ngawasin, sama bikin peraturan. Nah, kalau ada ide-ide gagasan dari KNPI, saya rasa insya Allah persoalan Kota Bekasi ini selesai. Artinya itu. Nah, kaitan dengan apa yang harus disampaikan oleh pemuda ke depan ini, mungkin ke depan bisa diselipkan aspirasi SDM, pembelajaran politik pemuda. Ini yang akan menjadi penting ketika pemuda terkadang tidak mengerti, sudah loncat kemana-mana, ini menjadi persoalan. Tapi kalau KNPI sebagai wadah terdepan memberikan pemahaman, seminar atau tentang politik, itu tidak dianggap orang alergi lah gitu. Malahan orang itu menganggap orang alergi terhadap partai politik, padahal tidak. Kalau sejatinya nawa itu berpolitik itu mulia kalau memang orang itu amanah. Apalagi menjadi anggota dewan, iya. Anggota dewan itu kalau menurut saya, dewan dan hewan itu beda curug D sama H aja. Kalau dia benar, dia dewan. Kalau dia nggak benar, dia hewan kan. Karena tidak jadi tidak amanah terhadap masyarakatnya. Sehingga saran saya ke depan, upaya-upaya untuk mencapai kebijakan yang lebih baik, KNPI tinggal menjadi penyambung lidah masyarakat dan penyambung lidah pemuda di Kota Bekasi, tinggal memerankan DPK-DPK-nya untuk berkomunikasi dengan para anggota dewan di kecamatan maupun di dapil. Saya rasa ada P3, ada Bang Cole, ada PKB, ada Bang Monel. Jadi tidak hanya berkomunikasinya KNPI dengan pemerintah, tapi dengan seluruh anggota dewan yang ada di 50 di Kota Bekasi, sehingga semua persoalan masa depan, kalau persoalan nanti ada pemuda yang ingin ikut terjun, tinggal pilihannya 3 tadi. Dia sebagai pelaku, dia sebagai penonton, atau dia sebagai penyelenggara. Ya kalau sebagai pemuda mau sebagai pelaku, ayo silakan. Kalau kami dari PAN terbuka, silakan. KNPI yang mau nyalek silakan daftar ke PAN. Iya, silakan. Silakan. Kalau kami tinggal, ya kalau mau jadi penyelenggara nanti kan tinggal jadi Bawaslu, tinggal jadi KPU kan gitu. Tinggal kalau jadi penonton ya jadi pemain di belakang, jadi tim sukses. Tapi kalau kata Bang Kamil mah kalau bisa mah pemuda jangan mau sekarang. Kalau bisa kita jadi pelakunya. Minimal kita jadi penyelenggara. Harapan saya seperti itu, insya Allah kalau kita berkomunikasi, kita bersilaturahmi, insya Allah ke depan akan ada harapan. Mungkin itu kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Luar biasa Bung Reza terkait dengan harapan ataupun dari Partai Amanat Nasional membuka dirinya terhadap yang ingin berkarir di legislatif. Saya kira ini menjadi ruang-ruang yang terbuka bagi kita pemuda yang memang ingin menegakkan demokrasi secara substansi di Kota Bekasi. Ya mungkin sebagai pamungkas, ini mungkin kalau kita sebutkan nama aslinya mungkin agak asing, tetapi kalau kita menyebut nama Bang Cole itu adalah 12 kecamatan, 56 kelurahan, itu akan mengenal beliau. Saya kira ini apresiasi hari ini karena juga telah hadir dan ikut berkontribusi, bahkan ikut berkarir dalam partai politik. Ini menjadi ruang-ruang yang membuktikan bahwa pemuda pun bisa memberikan saran, ide, gagasan, seperti kata Bung Reza tadi adalah bagaimana ikut berperan. Bicara politik, maka bicarakan kesejahteraan publik. Jadi saya persilakan sebelumnya mungkin nanti audiens bisa memberikan tanggapan, kritik ataupun pertanyaan kepada para founding pemuda di depan kita. Juga panitia untuk segera membuka ruang pertanyaan di online. Mungkin nanti segera dikompulir dan diberikan tanggapan terkait dengan 6 harapan tentang peta politik Kota Bekasi ke depan.
Saya persilakan Bung Beni Surya untuk memberikan orasi politiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillah, wasyukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa salim tasliman syukron kasiron amma ba'du. Pertama yang saya hormati Ketua DPD KNPI Kota Bekasi beserta Sekretaris DPD KNPI Kota Bekasi beserta jajaran DPD KNPI Kota Bekasi serta pengurus kecamatan yang hadir, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Yang saya hormati Bung Afrizal, politisi muda dari PAN. Masih ada harapan buat pemuda ya, Bung ya. Bung Kamil, Ketua Gema Keadilan Kota Bekasi. Bung Francisco, saya mengenal beliau lebih kepada Coki. Beliau kalau nggak salah hari ini Ketua PAC ya, Bung. Kalau ini tidak asing lagi, ini sahabat saya ini. Sahabat saya, teman karib saya, Bung Monel. Beruntung hari ini saya sudah beda warna dengan Bung Monel. Kalau enggak, mungkin panitia akan bingung. Panitia akan sibuk. Mungkin nggak akan jadi gitu. Ini ngundang siapa nih kan gitu. Adinda saya, Bung Ahmad Sabana, Ketua Angkatan Muda Ka'bah Kota Bekasi, beserta seluruh audiens melalui webinar ataupun yang hadir di sini. Bicara persoalan masa depan politik di tengah pandemi, saya pikir bukan menjadi persoalan. Karena satu-satunya bidang yang tidak terganggu oleh COVID, yakni politik. Hanya sedikit saja persentasinya yang terganggu oleh COVID. Palingan di antara musda sedikit terhambat, musyawarah kecamatan sedikit terhambat. Artinya pada wilayah proses kaderisasi di tingkatan partai itu sendiri. Namun sejatinya hajat pada wilayah politik demokrasi itu akan tetap berjalan. Kita lihat ambil contoh pada Pilkada serentak 2022. Tidak ada yang bisa menghambat proses daripada perjalanan politik Pilkada serentak. Meskipun 2020 ya, mohon maaf gitu kan. Meskipun pada saat itu juga sedang marak bicara persoalan pandemi. Namun ketika kita bicara politik di masa pandemi, saya teringat guru saya. Yang lebih penting daripada politik itu adalah kemanusiaan. Momentum daripada pandemi ini membuat para politisi muda, para politisi tua berlomba-lomba dalam kebaikan. Menjadikan manusia sebagai manusia. Menjadikan masyarakat sebagai masyarakat. Menjadikan umat sebagai umat. Karena apa? Tidak sedikit daripada politisi muda maupun politisi lah. Bicara persoalan kemanusiaan di momen pandemi ini yang mengatasnamakan kader partai, yang mengatasnamakan caleg masa depan, yang mengatasnamakan anggota dewan. Artinya bicara persoalan pandemi dimanapun berada pasti akan ada hikmahnya. Dan ini mungkin hikmah bagi para politisi. Ibadahnya itu lebih luas. Karena bagi PKB, politik adalah ibadah. Dan ber-PKB adalah berkah.
bagaimana para politisi muda di parpol manapun, di parpol apapun, momentum pandemi ini menjadikan ladang ibadah. Karena sejatinya politik itu bersih. Hanya saja kalau diisi oleh orang-orang bersih. Saya sedikit meyakini kami yang di sini adalah orang-orang bersih. Dong, siap yang mulia. Jadi saya sudah sejak dari beberapa tahun yang lalu selalu menggaungkan, wahai pemuda, hari-hari esok adalah masa depan kita. Hari-hari esok adalah milik kita. Kita buktikan di 2024. Yang ngerasa pemuda, yang ngerasa pemudi, jangan pilih caleg yang bukan pemuda. Jangan pilih caleg yang bukan pemudi. Ini pesan dari kami, para politisi muda. Agar apa? Agar para pemuda di 2024 nanti mampu dan bisa merebut dan menguasai parlemen. Kita tidak bicara persoalan warna. Kita tidak bicara persoalan warna partai. Tapi kita bicara persoalan masa depan esok adalah milik kita. Pemuda. Itu yang harus dikedepankan. Berani nggak pemuda Kota Bekasi 2024 nanti memilih caleg, ya caleg pemuda. Karena seperti yang dikatakan abang-abang barusan di depan, yang mengerti pemuda itu sendiri adalah pemuda, bukan yang lain. Dan menjadi pemuda itu adalah pilihan. Menjadi tua itu pasti. Pada saat ini kita diberi kesempatan menjadi seorang pemuda. Ya kita harus memilih. Termasuk memilih para calon wakil rakyat nanti kita di tahun 2024. Momen pandemi ini seharusnya bisa dimanfaatkan oleh para politisi muda untuk melakukan ibadah turun ke bawah. Yang butuh oksigen difasilitasin, yang butuh ambulans dicariin, yang butuh makan karena sedang dalam isoman dikasih. Banyak udah calonnya TKK mah. Jadi saya pikir masa depan politik pemuda Kota Bekasi itu ditentukan oleh pemuda Kota Bekasi itu sendiri. Tinggal bagaimana kita berikrar ke depan, gitu kan. Memilih caleg wajib caleg muda. Nah, ukuran caleg muda itu dari mana? Tadi sudah dikatakan oleh Bung Monel kan. Apakah dia yang pernah berproses di organisasi kemahasiswaan atau dia yang pernah berproses di organisasi kepemudaan atau memang dari skala umur. Kalau kita bicara Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009, usianya 30. Tapi karena ini kita bicara persoalan KNPI, di KNP itu kita punya ADRT. ADRT KNP itu usianya 40. Lebih jauh lagi ya. Dan saya yakin sahabat-sahabat ya abang-abang ini masih di kisaran kepala 4. Artinya di 2024 nanti masih juga di kepala 4. Gitu. Kalau bicara persoalan KNPI, kepala 4 itu masih pemuda. Tapi kalau bicara persoalan undang-undang ya mohon maaf. Asal masih kepala 4 Bung, masih pemuda. Karang Taruna aja tadi 55 katanya. Jadi saya pikir demikian sahabat-sahabati. Masa depan politik pemuda Kota Bekasi ke depan itu ditentukan oleh pemuda itu sendiri, bukan oleh siapa-siapa. Mau nggak KNPI berserta 12 PK pada saatnya nanti declare.
Jangan hanya deklar pada wilayah satu warna dua warna dong. Mau warna apapun, parlemen 2024 nanti kuasai oleh pemuda. Saya pikir demikian sahabat-sahabat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, luar biasa apa dikatakan Bung Cole tadi. Mendengar orasinya seperti kita akan mengangkat senjata seperti ini. Kepada panitia hari ini harap mengepung gedung Dewan terkait dengan Bung Cole, saya kira juga menjadi hal kebenaran karena hari ini jika pemuda tidak berbicara tentang kekuasaan kebenaran, maka demokrasi akan berakhir dengan sia-sia. Ya mungkin sebagai penanggap mungkin dipersilakan yang online ataupun offline untuk memberikan pertanyaan dengan para pemangku kebijakan pemuda di depan ini. Saya persilakan. Ya. Silakan Bois. Untuk memberikan tanggapan silakan. Iya. Silakan. Ini, Bo. Ya. Ini biar masuk TV. Ya, Bois ini sebagai mitra kritis dalam diskusi terkait pemuda. Memang berbasis Islam, tetapi saya kira juga menjadi hal yang memang perlu digalakan di tingkatan Kota Bekasi terkait dengan para intelek di ruang-ruang publik. Silakan, Bang. Ya, terima kasih kepada Bang Billy selaku penguasa kafe pada hari ini atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim, saya akan bertanya kepada semua calon kandidat caleg pemuda dari Kota Bekasi. Mudah-mudahan asli dari Kota Bekasi, bukan titipan dari daerah lain, kemudian pindah domisili karena mau jadi caleg sementara gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana apa yang akan dilakukan, strategi apa yang akan dilakukan untuk menampung aspirasi pemuda atau menerima masukan dari pemuda ketika nanti terpilih menjadi anggota legislatif gitu. Yang pertama, seandainya aspirasi dari kami ada yang tidak dikerjakan atau tidak direalisasi gitu. Lalu apa konsekuensi yang akan dijalankan atau hukuman pribadi gitu. Hukuman pribadi ketika saya tidak melakukan aspirasi atau amanat dari para pemuda-pemuda yang bukan caleg gitu, tapi kami adalah tim sukses seperti itu ya. Itu saja, jadi saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan yang ada di depan pemuda-pemuda abang-abang ini terpilih menjadi calon anggota legislatif di 2024. Terima kasih. Ya, terima kasih Bois. Ini langsung dia bertanya adalah tentang kontrak politik sepertinya. Jadi mungkin bisa ditanggapi oleh para narasumber di depan terkait dengan harapan dari itu mungkin salah satu suara pemuda. Bahkan dia sudah menanyakan adalah hukuman apa ketika memang harapan tersebut adalah tidak terlaksana. Ini realitas di publik kita karena memang ada istilah bahwa pemilu kita ini akan hilang suaranya 5 tahun karena suaranya diambil ketika pas pemilu saja. Semoga ini bisa menjadikan evaluasi kita bersama ke depannya. Silakan, Bang. Siapapun bisa menanggapi terkait dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan Mbak apa tadi Mbak? Mohon maaf. Ois. Untuk bagaimana konsekuensinya kalau ketika terpilih tidak menepati janji-janji untuk pemuda gitu. Ya tinggal kalau saya pertama pernah menjadi caleg 2 kali tapi gagal kan gitu. Tapi kalau ke depan ini antara maju dan tidaknya itu tergantung situasi. Tapi kalau saya terpilih jadi anggota dewan, yang tadi saya bilang kalau dewan itu sama hewan itu cuma beda huruf D sama H. Kalau dia amanah, dia dewan. Tapi kalau dia nggak amanah, dia hewan gitu. Nah itu kalau buat saya itu pribadi. Nah untuk komitmen kalau menurut saya sederhana sih kalau kemauan pemuda. Kalau saya berdiri sekarang ini di KNPI, saya juga bendahara MPI Jatiasi ya. Ini ketua saya ini Bang Madong. Saya rasa kalau buat persoalan KNPI pertama mungkin saya kalau punya aspirasi
pertama itu seminar pemuda tentang politik. Dia saya serahkan kepada KNPI gitu, aspirasi saya itu. Karena memang ini berlaku buat semua pemuda. Karena pendidikan politik ini sangat penting buat pemuda. Karena bagaimanapun juga ketika orang ngomong politik tapi dia tadinya belum tahu pemahaman tentang politik, ini akan menjadi kacau kan gitu. Kalau saya seperti itu, tentang yang lain-lainnya saya rasa insya Allah lah, karena sehari-harian saya hidup, saya walaupun umurnya sudah 40, kata Bang Cole itu 40-an, tapi sehari-harian saya hidup dengan pemuda yang 35, 36, bahkan 17 sampai 20 tahun gitu. Jadi untuk komitmen pemuda itu, ya kalau nggak itu tadi yang saya bilang, kalau dia bukan, berarti kalau saya nggak nempati, berarti saya hewan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bung Frans terkait dengan ide gagasan ke depan. Baik, terima kasih Po Iis ya. Ya, saya gimana ya kalau menjawab itu, sebenarnya pertanyaan itu memang hanya bisa dijawab oleh teman-teman yang nanti jadi dewan itu berangkat dari anak-anak muda, yang berangkat dari organisasi-organisasi yang pernah dia jalani. Contoh yang tadi disampaikan sama Bang Model dan Bang Cole tadi, yang mau kita kategorikan pemuda itu yang mana? Jadi teman-teman sekalian, kalau kami-kami yang jadi, kami sudah tahu permasalahannya. Ya ketika ada teman-teman KNPI bawa nenteng proposal, jangan buang muka. Itu sudah paham, kita panggil, kita fasilitasi. Jadi jangan bicara aspirasi atau pokir, nanti jadinya kita tetap transaksional. Jadi ketika teman-teman mendudukkan senior-seniornya, duduk dan mendoakan menjadi anggota dewan, artinya teman-teman sudah tahu, rohnya itu udah dapat. Sekarang faktanya, kalau teman-teman datang ke DPRD yang ada di sini, di kota maupun di kabupaten, di provinsi, kalau dia nggak punya latar belakang anak-anak gerakan, itu agak sulit untuk menerima hal-hal seperti ini, kongko-kongko ngobrol begini, ya kan? Artinya apa? Karena orientasi politisi sekarang itu diracuni oleh pragmatisme tadi. Ketika duduk sama Madong udah pasti assalamualaikum terakhirnya udah berat kalau nggak ada amplopnya. Nah, hal-hal seperti itu kita lawan sekarang. Artinya kayak saya, Bung Reza, Bung Cole, dan Ahmad dan Bang Monel yang kemarin kami pernah menjadi caleg. Kami asli, kami dikatakan adalah caleg duafa. Karena transaksionalnya adalah kita bilang pasca bayar. Setelah jadi baru kita implementasikan apa yang teman-teman pikirkan. Karena buat saya, hari ini kita mengaktualisasikan diri. Kalau teman-teman sudah digodok di kemahasiswaan, digodok di kepemudaan, KNPI ini adalah laboratorium pemuda. Ketika turun di partai terus langsung cengeng dan merintih, jadi ya sudah. Faktanya teman-teman KNPI sekarang merasakan kan, ada 50 anggota dewan di sana. Orang-orang yang paham dulunya dia ber-KNPI pasti agak mudah untuk dikomunikasikan. Walaupun dia pemuda di dalam, ketika dia tidak pernah berorganisasi karena ada BIN-nya, BIN A, BIN C, dan BIN rupiah, agak sulit teman-teman ketika jangankan teman-teman datang bawa proposal, baru seliweran aja di depan parkiran itu, depan masjid udah langsung ditinggal. Ini kita ngomong fakta gitu kan. Kenapa? Karena ya itu tadi, teman-teman orientasinya mempraktiskan ke mereka. Makanya kalau saya dari awal saya bergerak, saya walaupun saya tidak jadi dewan, faktanya adalah saya pernah ber-PMKRI, pernah ber-KNPI, sekarang ada adik-adikan saya pemuda Katolik, mereka akan curhatnya ke kami. Dan kami walaupun belum jadi dewan, kami tetap memberikan fasilitas-fasilitas sama mereka, walaupun kami tidak pakai duit. Artinya jaringan-jaringan itu kita bukakan, kita fasilitasi adik-adik itu. Karena apa? Waktu itu kami pernah seperti itu juga. Dan betapa sakitnya ketika kita masih jadi aktivis, terus dicuekin sama mereka-mereka yang sudah jadi dewan. Nah, jadi kalau bahasanya nanti, bahasanya Bang Reza tadi, ya itu menyakitkan. Tapi saya tidak mau mengatakan itu karena ya saya juga nggak mau dimaki seperti itu. Intinya adalah ketika teman-teman mendorong senior-senior ini kan, kalau bahasanya teman-teman HMI, teman-teman PMI, atau teman-teman gerakan, jangan main potong, jangan baku potong, tapi baku dorong. Karena kalau baku dorong yang bawah ketarik, tapi kalau baku potong, putus semua kan gitu. Kalau kita mau climbing itu kan, panel-panel yang kita cantol itu adalah untuk menjaga semua biar tidak jatuh. Tetapi yang paling kuat adalah yang paling sampai di atas, dia akan mencari patok yang lebih kuat. Jadi teman-teman sekalian, Po Iis, pertanyaan itu harus dibangun terus dan disampaikan terus kemana-mana. Karena apa? Kalau yang 50 sana tadi yang diteriakan sama Bang Cole, jangan pilih yang tua, saya tidak bisa mengatakan
terserah ya. Tetapi artinya kalau teman-teman rela mendorong orang-orang yang tadi pakai bin, ada binnya kan ya, bin si A, bin si J, jadi tiba-tiba tidak pernah dari gerakan, tahu-tahu jadi dewan, ya wajar ketika didatangi teman-teman dia agak galau juga, lu siapa? Kan gitu. Tetapi kalau kita lihat Bang Madong, walaupun dia nggak dicat rambutnya, kalau pakai baju KNPI langsung kita suruh masuk. Kan itu ukurannya, kan gitu kan ya. Tapi karena dia tidak dikenal di KNPI, lalu dia datang ya itu tadi yang belaga suara kenceng-kenceng lah, yang rambutnya dicoret-coret, biar ada hentakan biar orang melihat, sehingga akhirnya dewan-dewannya lari, ini kacau nih kalau dideketin. Tetapi kalau dia berasal dari KNPI, dari organisasi pemuda yang dulu dia geluti, 80% feeling saya mengatakan dia akan menerima teman-teman gerakan di bawahnya. Jadi teman-teman jangan takut untuk berpolitik, anak-anak muda, dan jangan takut menjadi politisi, karena memang sudah saatnya. Kalau rombongannya Monel, Cole, Ahmad, saya, Kamil, dan Reza masih bertahan di KNPI, kapan lagi kita memberikan ruang buat adik-adik untuk tampil di panggung yang sebenarnya. Demikian buat saya, Pois, mudah-mudahan terjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Iya, Bang Monel tanggapannya. Udah. Bang Monel ini Bang Monel. Ini Bang Monel belum. Jadi rekan-rekan mohon maaf, memang tadi kan jam 2 on time. Saya udah hitung waktu, nggak taunya masih molor aja kan diteleponin terus. Baik gini, saya bukan tidak ngeh tapi sedikit akhirnya agak kurang fokus. Tapi yang pasti begini, karena pertanyaannya itu andaikan kan gitu ya. Saya tadi sudah jawab dari awal bahwa kalau bicara kapasitas, insya Allah kita berkapasitas kira-kira gitu ya. Dalam konteks bagaimana kemudian kita sudah pertama secara sadar sudah masuk pada ruang-ruang hubungan antara masyarakat, hubungan antara instansi dengan instansi yang lain atau struktur-struktur yang ada di negara ini gitu. Bahwa kemudian apapun bentuknya demokrasi dan sebagainya, bahwa kemudian Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI didirikan untuk bagaimana menjadikan masyarakat kita, rakyat kita sejahtera. Kan begitu. Nah, kalaupun kemudian ke depan kita ini bisa masuk pada bursa atau kemudian duduk di dalam kursi parlemen, saya kira tuntaskan saja fungsinya. Enggak bisa juga seolah-olah jadi anggota dewan seperti dewa, enggak. Hanya keterwakilan di dalam legislasi. Tapi kemudian yang dibutuhkan adalah keberanian sesungguhnya. Keberanian para anggota dewan ke depan. Mudah-mudahan insya Allah Bang Reja berani, Bang Kamil berani, Bang Frans berani, Bung Ahmad berani, apalagi Bung Cole pasti berani. Insya Allah kita pun berani. Untuk apa? Untuk mencapai keadilan kesejahteraan tadi, ada di sini regulasi atau undang-undang yang kita miliki. Persoalannya kita punya undang-undang itu, kita punya regulasi itu, tapi enggak berani mengawal itu demi kesejahteraan dan keadilan tadi gitu loh. Akhirnya hanya ditonton, makanya muncullah aktivis-aktivis yang melakukan controlling terhadap setiap kebijakan. Kan gitu. Tapi kemudian kita harapkan tadi kalau Bang Reja agak satir ya, bukan satir, apa namanya, ngeri tadi. Bedanya dia sama hak katanya. Dipotong dong kalau hak, kan gitu kan. Nggak, saya kira begini. Sekarang aja banyak mungkin ya yang dimaksud tadi Bang Reja tadi ya. Dewan kemudian abai lah kira-kira gitu. Nggak ngeh kalau kata Bang Madon. Bukan sekedar proposal saya kira gitu. Itu masuk ke dalam teori pragmatis lagi. Begini, pragmatis dalam politik itu teori pragmatis ada. Yang ngeri itu taktis, nggak ada. Itu teori militer, strategi perang, taktis. Tapi kalau di dalam politik itu pragmatis ada. Kemanfaatan. Kami di Golkar bukan bicara ideologi, bukan irisan kelompok dan sebagainya, tapi kemanfaatan dan fungsi. Kekaryaan itu. Makanya ketika kita bermanfaat di masyarakat, insya Allah mudah-mudahan masyarakat akan melihat kita. Tinggal kemudian tantangan tadi yang seperti saya sampaikan di awal. Isisnya orang dua orang. Nah itu memang itu PR bersama. Mudah-mudahan betul-betul cost tapi bukan money politik, karena sebetulnya kan juga regulasi dilarang kan, nggak boleh. Tapi undang-undang sudah ada, aturan sudah ada, tapi nggak ada yang berani menjalankan ini. Ini persoalannya.
Undang-undang sudah punya kita. Pertanyaan saya kepada rekan-rekan. Undang-undang itu untuk apa sih? Peraturan itu untuk apa dibuat? Untuk dilanggar katanya. Enggak gitu kan? Enggak gitu. Kita sudah punya perangkatnya. Tapi kemudian enggak ada yang berani menjalankan perangkat itu. Bahkan kita terjebak dalam situasi itu. Itu persoalannya. Mudah-mudahan spirit mentalitas yang tertempa, yang kita bangun ini, proses ini yang panjang ini, mudah-mudahan ketika nanti kita ya garis Gusti Allah sudah tentukan, kita usahanya benar kan gitu kan, dan duduk itu tetap konsisten kita. Tidak terjebak dalam hal-hal yang memang selama ini kita tentang, kita lawan kira-kira begitu. Mudah-mudahan nilai-nilai itu tidak luntur meskipun kita berada di dalam kepengurusan partai politik. Yang sudah banyak yang mempertentangkan bagaimana peran partai politik. Tapi saya kira kita sudah sadar, paham dan mengerti bahwa kemudian itulah challenge, itu tantangannya begitu. Saya kira ya saya sih jangan ditanya kalau jadi, ya tolong didoain dan didukung kira-kira begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Bung Monel. Saya sekalian izin ya. Saya udah Bung moderator ya. Siap. Saya izin, saya benar ditunggu dari jam 4 tadi. Ya, ya mungkin ini mau kita closing statement mungkin dari Bang Cole, Bang Ahmad Sabana juga Bung Kamil. Karena memang ada beberapa pertanyaan juga saya kira juga keterbatasan waktu ya. Karena juga karena siap. Selamatnya juga aktivis lintas generasi nih yang baru hadir di belakang. Luar biasa hari ini telah berdiskusi juga. Saya persilakan Bung Kamil, Bung Ahmad Sabana, Bang Cole untuk closing statement karena memang keterbatasan waktu juga mungkin beberapa teman belum melaksanakan ibadah sholat asar ya. Ini menjadi ruang supaya kita tidak terlalu mepet ibadah kita di waktu asar ini. Ya, terima kasih Bung moderator. Ya, terima kasih Bu Iis ya. Pertanyaannya sangat super sekali kan, sangat bagus sekali. Artinya pemuda ini harus sama-sama lah kita membangun Kota Bekasi, sama-sama juga kita melangkah bersama. Kalau terkait aspirasi pemuda, saya rasa juga pada saat sekarang bisa tertampung lah. Dengan mungkin Bang Cole waktu Ketua KNPI coba mendorong perda ya Bang, perda kepemudaan, artinya di situ ada aturan di mana peranan pemuda ini sangat diperhitungkan di Kota Bekasi. Selain itu juga Kota Bekasi dapat predikat kota layak pemuda juga kan, itu di zamannya Bang Beni Surya, Bang Cole, itu sudah saya rasa peningkatan di Kota Bekasi ini sangat jauh lah, sangat bagus ditimbang berapa ratus tahun ke belakang kan gitu. Artinya hari ini pemuda ini harus solid gitu, harus kompak walaupun hari ini kami berbeda partai, cuman tujuan kita mungkin sama lah untuk Kota Bekasi. Kedepannya Kota Bekasi yang lebih maju, lebih sejahtera, lebih baik lagi, lebih modern, tentunya tidak lepas dari etika dan norma-norma yang berlaku di Kota Bekasi. Selain itu juga pemuda, kalau Bung Karno menyampaikan hanya butuh 10 pemuda mengguncangkan dunia, kalau Kota Bekasi mungkin hanya butuh sedikit lah. Samping itu juga ke depan juga teman-teman yang belum berpartai jangan fobia juga dengan partai politik, karena dengan masuk ke partai politik kita akan bisa memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat Kota Bekasi yang kemarin-kemarin bicara Wani Piro, tetapi kita bicara visi dan misi anggota legislatif, visi dan misi eksekutifnya tentunya tidak akan memberikan efek dominan terkait lo mau ngasih apa hari ini. Tetapi besok kita akan bersama-sama memberikan pemikiran, pemahaman bahwasannya hari ini kita kelompok dari pemuda itu siap untuk memajukan Kota Bekasi, siap untuk menampung semua aspirasi, mau pemuda, mau ibu-ibu, mau emak-emak, mau kakek-kakek, mau lansia, mau disabilitas. Ini ada loh pemuda-pemuda yang hari ini akan memberikan perubahan-perubahan di Kota Bekasi. Jangan
seperti kata Bang Frans, Bin, itu tidak akan memberikan kita lebih maju lagi pemuda. Karena kita zaman-zaman kita menjadi aktivis, sekarang juga masih aktivis, ingin merubah sistem yang dulunya kita bicara kapital. Lu berapa? Hari ini bagaimana hari ini kita mencerdaskan masyarakat. Itu tugas pemuda, mencerdaskan. Berapa ratus orang, berapa juta pemilih. 40%-nya adalah pemuda, kita cerdaskan. Jangan sampai hari ini pemuda kita hanya bicara Mobile Legends, Free Fire. Tetapi pencerdasan politik ini tidak ada. Kedepannya juga pembodohan. Bicara undang-undang dasar kita ada aturan-aturan. Tertera dong pendidikan, pencerdasan masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Mana? Buktikan dong. Di sini ada KNPI. Ada Komite Nasional Pemuda Indonesia yang hurufnya kecil semuanya. Buktikan kalian itu besar. Jangan cuman hari ini kalau kata abang saya, Bang Colek, satu warna. Tidak. Di sini banyak. KNPI ini adalah wadahnya organisasi berhimpun. Ada hijau, merah, kuning, mahasiswanya, segala macamnya. Jangan. Ini milik kita semuanya, pemuda. Saya pernah ber-KNPI, saya pernah jadi ketua PK KNPI juga. Artinya ini tidak warna, oh punya warna A, enggak. Buktikan gitu buat pemuda-pemuda Kota Bekasi. Pencerdasan kehidupan masyarakat Kota Bekasi, pemuda, bicara kesehatan, bagaimana mengawal kesehatan yang hari ini di Kota Bekasi itu lebih bagus daripada kota-kota lain. Karena ada dulu KS, sekarang LKM yang cepat pelayanannya daripada periode yang lalu pernah advokasi bareng saya sama Bang Frans di RSUD itu lambat. Hari ini cuman hanya dengan KTP Kota Bekasi bisa pelayanan bagus. Dan hari ini dipimpin oleh Bapak Rahmat Effendi dan Pak Tri lebih bagus. Besoknya ke depannya juga aku harus lebih maju lagi, lebih bagus lagi di segi pelayanan. Mungkin itu aja Bu Iis. Ini tugas kita semuanya, bukan berarti harus konsekuensinya apa, enggak. Tanpa didukung teman-teman, tanpa pengawasan teman-teman, kami juga bukan apa-apa gitu. Mungkin itu aja Bu Iis ya. Terima kasih. Ya, mari beri aplaus kepada Bung Ahmad terkait dengan dikotomi satu warna di kepemudaan ini menjadi hal yang kritik anti kritik. Saya kira ini menjadi poin yang menarik karena memang pemuda menjadi tempat kolaborasi segala warna. Ini menjadi hal yang kritik bagi pengurus KNPI mungkin untuk tidak ada dikotomi dalam organisasi terkait dengan satu warna. Ini agak berbahaya karena memang kita sudah meninggalkan Orde Baru itu sudah hampir 20 tahun. Ini semoga tidak terulang kembali bahkan di tingkatan kita yang paling kecil. Saya kira ini menjadi kritik bagi pengurus terutama wakil ketua bidang politik ini tidak mendikotomi satu warna. Silakan Bung Colek. Oke, sebelumnya saya mau mengklarifikasi sedikit pernyataan Bung Frans bahwasanya saya tidak pernah berbicara persoalan jangan pilih yang tua, tapi ayo yang muda pilih caleg muda itu. Kalau yang tua kita sawanin, kita cium tangannya. Kalau saya ditanya apa dan bagaimana strategi untuk bisa mencapai duduk di parlemen, buat saya hanya satu jawabannya. Hablum minannas dan hablum minallah. Itu saja. Hubungan sesama manusia, kita mau mendengar aspirasi masyarakat muda, masyarakat tua, masyarakat bawah, bersosialisasi, berkoordinasi, senantiasa selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Saya pikir itu akan cukup mewakili keterpilihan kita. Dan yang tidak kalah penting adalah hablum minallah, hubungan kita sama Allah, gitu kan. Senantiasa berdoa, memohon kepadanya, gitu kan. Karena memang buat saya, siapapun nanti yang terpilih di 2024 yang mewakili kita, yang mewakili masyarakat Kota Bekasi, itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Bagi kita, caleg muda, mau punya pengalaman atau tidak, mau punya logistik atau tidak, asal mau turun ke bawah, asal mau bersilaturahim dengan masyarakat, insya Allah ada jalan. Artinya apa? Kos politik tidak serta-merta diutamakan. Kos politik tidak selalu menjadi yang utama untuk kita dapat terpilih sebagai wakil rakyat Kota Bekasi ke depan.
Tapi bagaimana kita selalu ada di tengah-tengah masyarakat, kita selalu ada bersama masyarakat, insya Allah itu akan cukup membuat kita terpilih dan menjadi wakil masyarakat Kota Bekasi. Dan bicara persoalan bagaimana kalau misalkan nanti kita terpilih dan kita tidak amanah. Buat saya yang lahir dari mahasiswa dan pemuda, saya tahu bagaimana untuk merawat pemuda. Saya tahu bagaimana untuk merawat mahasiswa. Saya tahu bagaimana untuk menjadikan masyarakat bangsa, generasi bangsa ke depan menjadi generasi yang qualified. Menjadi generasi yang memiliki kualitas, berdaya saing tinggi. Saya pernah berada di dalam kepengurusan KNPI Kota Bekasi. Dan saya tahu bagaimana pemuda yang diinginkan pemuda Kota Bekasi. Beberapa kali, mohon maaf, ini saya bukan lagi sedang ngagulin diri, tapi ini mengagulkan bersama-sama pengurusan DPD KNPI Kota Bekasi 2016-2020 gitu kan. Tidak jarang, bahkan sering sekali kami bersama pengurusan DPD KNPI Kota Bekasi yang lalu membuat pelatihan-pelatihan pemuda. Kita berupaya tampil bersama pemuda, mencerdaskan pemuda. Dari mulai pelatihan sablon, pelatihan menjahit, pelatihan membuat hand sanitizer, pelatihan membuat hand soap, dan pelatihan-pelatihan lainnya. Artinya, kalau toh pun nanti di antara kami ada yang duduk di DPRD, kita lupa, kita abai, ingatkan. Ingatkan kami, gitu kan. Woi Bang, lu punya janji sama pemuda. Yang kedua, kita masih abai, kita masih lupa, tegur secara keras. Woi Bang. Yang ketiga, masih lupa juga. Silakan demo kami. Silakan gunakan parlemen jalanan kalian. Silakan hadapi. Karena kami terbiasa. Karena kami sebelumnya juga jadi pelaku. Iya, Bang. Iya. Jadi kalau ketika itu kami turun ke jalan, dewan lo bla 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 bla. Lalu ketika kami jadi dewan, kami dilakukan seperti ketika kami turun di jalan, kami kabur. Apa bedanya kami sama yang pernah kami demo kan seperti itu. Tapi insya Allah, saya meyakini 99% abang-abang yang ada di depan ini, ketika nanti terpilih menjadi wakil rakyat, tahu bagaimana cara merawat pemuda. Dan tahu bagaimana cara mengayomi mahasiswa. Saya pikir itu, Pois, dan bagi sahabat-sahabat muda, sahabat-sahabati mudi Kota Bekasi, yang ingin berpolitik, jangan takut dan jangan ragu. PKB Kota Bekasi dari mulai ketua Tanfit sampai dengan jajarannya itu pemuda semua. Kami garansi itu. Karena kami ingin mewakili generasi muda ke depan. Ketua-ketua PAC 12 kecamatan Kota Bekasi, saya bisa garansi. Paling tua itu umurnya 35 tahun. Ini iklan sedikit nggak apa-apa ya. Ayo pemuda, berpolitiklah. Gitu kan. Raih cita-cita kalian dengan politik. Karena sesungguhnya politik itu tidak jahat. Politik itu baik. Tinggal bagaimana kita yang memainkan peran politik itu sendiri. Mau baik atau mau jahat kan seperti itu. Ketika politik diisi oleh orang-orang jahat, maka akan melahirkan politik yang jahat. Ketika politik diisi oleh orang-orang yang baik, maka politik itu akan menjadi baik. Saya pikir itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir closing statement, Bung Kamil, karena emang sebagai nggak usah jawab ya, pertanyaannya saya nggak tahu nih. Ya,
Untuk para pemuda di Kota Bekasi, seperti kata senior-senior kita tadi, ya Bang Cole, Bang Frans, Bang Ahmad, Bang Reza, politik itu adalah hak kita semua, hak untuk dipilih, hak untuk memilih. Kalau hak itu adalah apa ya? Ya milik kita gitu loh. Jadi digunain itu sayang gitu. Jangan jadi politik lagi nih ketika mau memilih ataupun kalau dipilih syukur bagus gitu. Kayak Bang Cole bilang tadi kita jadi mengisi di parlemen. Nah, tapi hak untuk memilih kita ini harus kita gunakan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai ada yang golput. Nah, itu tuh sayang banget kalau kita sampai golput. Makanya kita ya bakalan akan jadi objek politik terus selama ini gitu loh. Nah, kedepannya makanya hak-hak kita itu harus digunakan dengan baik. Gitu Bang Madu. Ya, hak politik jangan kita sia-siakan. Ketika ada peluang untuk dipilih, manfaatkan. Misalkan kayak Bang Reza nih, misalkan ada peluang jadi caleg DPR RI nomor 1 dari PAN, ambil. Karena itu adalah hak abang juga gitu loh, atau Bang Cole atau Bang Pan, semua itu ketika ada peluang untuk dipilih kita harus ikut berpartisipasi untuk politik Indonesia. Kemudian buat teman-teman yang lain yang mungkin belum berkesempatan untuk dipilih, pilih teman-temannya yang menurut teman-teman adalah mengaspirasi teman-teman sekalian. Jadi kedepannya kalau dari PKS sendiri sih kita akan menawarkan program-program. Bukan lagi misalkan kayak kemarin kan kita sudah terbelah tuh dengan politik identitas, dengan politik sara gitu. Kita kedepannya kita akan program-program. Apalagi di PKS sekarang yang dikedepankan adalah kepemudaan, di mana di situ Dr. Gamal dan kepemudaan menjadi ujung tombak untuk pemenangan PKS di 2024. Seperti itu. Jadi buat anak muda ya ayo kita semua berpartisipasi aktif untuk memilih atau dipilih, semuanya bisa untuk kita jalani gitu ya, baik untuk dipilih atau memilih. Nah, mungkin itu dari saya. Nah, kalaupun nanti misalkan kita kepilih ya mungkin itu ya tadi pertanyaan. Kalau kita terpilih dan tidak menepati janji ya kan? Kita dari pemuda pasti akan menjalankan aspirasi para pemuda. Jadi sebagai anak-anak muda nggak mungkin kita mengkhianati, kita udah nongkrong bareng, kita lenceng gitu ya. Kita ingetin, benar kata Bang Cole, kita ingetin, Bang ente kemana aja, datang rapat, jangan bolos mulu gitu kan, misalkan gitu. Nah terus ingetin terus, gertak, kemudian turun ke jalan. Kita nggak akan pergilah dengan anak-anak muda, karena aspirasi pemuda ini akan merubah bangsa kita juga gitu loh, untuk arah yang lebih baik. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita beri aplaus buat semua narasumber hari ini yang hadir, karena ini juga menjadi hal pendidikan politik. Kami ucapkan baik terima kasih kepada Ketua KNPI Bung Dani maupun Pak Sekjen Deni terkait dengan keberanian membuka ruang-ruang publik bagi pemuda untuk menyampaikan aspirasi dan menyampaikan gagasan dan ide. Kita harapkan bahwa kegiatan dari divisi dari bidang politik ini terus digalakan, karena ini adalah menjadikan pemuda motor penggerak perubahan. Jadi tidak ada harapan. Memang ini semangat ini harus terus dihidupkan. Jika kita bertanggung jawab terhadap para kawan-kawan yang menjadi korban, jika kita bertanggung jawab terhadap harapan arah bangsa ke depan, tidak ada pilihan selain pemuda menguasai parlemen 2024. Diskusi ini kita tutup dengan wabillahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin Ketua DPD KNPI bisa berfoto bersama dengan para narasumber politik. Terkait juga selamat datang Wabudin yang datang paling awal, pulang paling akhir.